Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala. Halil kuffaru apa toh utawi pira-pira wong kafir iku mukhatabuna kang den kena khitab kabeh. Iku mukhatabuna kang den kena khitab kabeh. Ada enggak? Bi furu'i syariati kalawan pira-pira cabange syariat, amla atawa ora. Wal kuffaru lan utawi pira-pira wong kafir iku mukhatabuna kang den kena khitab kabeh bi furu'i syara'i kalawan pira-pira cabange syariat atawa bi furu'i syara'i kalawan pira-pira cabang saking pira-pira syariat. Wa bima lan kalawan barang latasihu kang ora bakal sah apa syariah illa bihi angin kalawan emak wahwa lan utawi emak iku al islamu Islam. Wahwa lan utawi emak iku al islamu Islam. Liqaulihi ta'ala karana dawuhane Allah Ta'ala hikayatan karena arah-arah ngariwayataken anil kuffari saking pira-pira wong kafir. Anil kuffari saking pira-pira wong kafir. Ma utawi opo atau ma utawi barang salakakum kang manjingaken opo ma ing sira kabeh fi saqara ing dalem neraka sakor. Fi saqara ing dalem neraka sakor. Qalu maka ngandika sapa kufar. Qalu maka ngandika sapa kufar. Lam naku ora nono sapa ingsun sadaya. Lam naku ora nono sapa ingsun sadaya. Iku minal musallina saking wong salat kabeh. Wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan bira-bira jalan bira-bira syariat walima lan kalawan barang watan satu lan utawi bira-bira wong kafir iku mu'tazuna kaben ayat bifuru syar'i kalawan bira-bira jalan bira-bira syariat walima lan kalawan barang latasiu kawarasa Iladihi angin kalawan kalma wahuwa lan utawi ama ikwal islamu Islam dikauli ta'ala karena dawane Allah ta'ala ma utawi barang salakakum kalimat liyama isiro kabeh bisa koro ing dalam neraka sakor.
Baik. Perhatikan ibarah sebelumnya, wasayatil kalamu alal kufari fil kufari wasahi wasobi. Ada enggak? Wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Ya. Ada bahasa ghairu dakhilina fil khitab. Tapi ada juga bahasa mukhatabun. Apa bedanya? Bedanya gini. Wa aqimus shalah, mananya apa? Dirikanlah olehmu sholat. Berarti sholat itu jadi apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena ada sigotul amr. Apa sigotul amrnya? Aqim. Ya. Wajibnya itu alal faur apa? Alat tikror apa ghairu tikror? Alat tikror. Kenapa alat tikror? Karena tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Belum pernah dijelaskan ya? Sudah. Belum pernah? Sudah. Taib. Nah, orang kafir boleh sholat atau tidak? Tidak. Ingat, orang kafir tidak boleh sholat. Tapi sekarang timbul pertanyaan. Apakah orang kafir terkena siksa gara-gara tidak sholat atau enggak? Nah ini pertanyaannya. Dia tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Karena bagaimanapun sholat gak bakal sah. Cuman pertanyaannya adalah apakah mereka mendapatkan siksa karena tidak sholat? Nah itu pertanyaannya. Paham tuh? Ya. Wal kuffar, orang-orang kafir mukhatabuna bi furu'is syar'i. Pelan-pelan ya. Jadi orang-orang kafir itu mukhatab. Apa mukhatab teh? Terkena khitab. Apa? Kalau kita terjemahkan gini, hakikatnya orang kafir teh juga kena khitab. Artinya perintah untuk sholat itu juga berlaku untuk orang kafir. Itu kalau kita terjemahkan. Ya. Wa bima la tasihu ila bihi wa huwal islamu. Tapi satu sisi orang kafir syariatnya nggak bakal sah. Kenapa? Karena dia tidak Islam. Sedangkan Islam itu menjadi salah satu syarat untuk syariatnya sah. Berarti dipahami jadi begini, orang kafir nggak boleh sholat karena bukan Islam, tidak sesuai dengan. Tapi orang kafir kena siksa di akhirat nanti gara-gara tidak sholat. Paham nggak sampai sini? Terus kalau gitu gimana? Ya udah, gitu ya. Syaqiyun fid dunya wal akhirah, rugi di dunia, rugi di akhirat. Kalau gitu kalau sholat gimana? Tetap saja gak bakal sah. Wa bima la tasihu ila bihi. Disebabkan sesuatu yang ibadahnya moal bakal sah kecuali dengan sesuatu itu. Sesuatu itu bernama Islam. Bisa dipahami nggak? Jadi pemahaman untuk orang kafir tuh begini. Orang kafir, oke ya, diperintahkan untuk sholat. Artinya orang kafir juga punya kewajiban untuk sholat. Tapi dia tidak boleh sholat. Kenapa tidak boleh sholat? Karena bukan Islam. Sampai sini bisa dipahami nggak? Oleh karenanya dia juga akan mendapatkan siksa. Siksa kenapa? Tidak sholat. Kalau dia sholat bagaimana? Tetap saja kena siksa. Kenapa? Sholat ya tidak sah. Bisa dipahami tidak sampai sini? Ya, jadi ke sana sini kena mentok. Makanya jangan kafir. Tahu dari mana orang kafir bakal kena siksa gara-gara tidak sholat? Ada dalilnya. Hikayatan anil kufar. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang kisah orang kafir. Apa? Masalakakum fi saqara. Ditanya tuh, apa sih yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Sakor? Qalu, dengan serentak orang kafir menjawab, lam naku minal musholid. Dulu kita enggak pernah sholat. Paham tuh sampai sini? Berarti dibuktikan apa? Dia masuk neraka gara-gara apa?
tidak sholat. Tapi sekalinya sholat tidak sah. Kenapa? Maka pertanyaannya, apakah orang kafir mukhotob amla? Orang kafir mukhotob. Apa? Tapi tidak boleh sholat. Karena dia mukhotob, berarti kan harus menjalankan perintah. Tapi satu sisi tidak bisa menjalankan perintah. Sekalipun menjalankan perintah tidak diterima. Bisa difahami tidak sampai sini? Fahim tuh? Ya, masih ada yang bilang jadi kafir enak. Jadi kafir mah enak ya, kaya-kaya. Yang kafir miskin juga banyak kamu teh. Fahim tuh? Taib nuasil. Taib. Wa faidatu khitabihim, lan utawi faidahe khitabe kufar, biha kalawan syariat, iku iqabuhum siksane kufar alaiha ingatase syariat. Idh krono latasihu ora bakal sah opo syariat, minhum saking kufar, halal kufri ing dalem tingkahe wong kafir, litawakufiha krono cuman tele syariat, atau litawakufiha krono cuman tele ibadah, alan niati ingatase niat, al mutawakifati kang cuman tel iya niat, alal islami ingatase Islam, alal islami ingatase Islam. Wahid isnani salasa ikro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faidatu mu'minin tutawi faidai wa biha kalawan syariat iku iqabuhum siksane kufar alaiha ingatase syariat ila tasihu karana ora sah syariat minhum saking kufar biha dalam tingkah wong kafir, litawakufiha karena temen ibadah, ala niati atase niat, kamu tawakifati kamu temen niat, ala islami atase Islam. Oke, disclaimer, syariat di sini masuknya adalah fikih ibadah, bukan fikih muamalah. Berarti kan? Wa faidatu khitabim biha, faidah kenapa orang kafir terkena khitab untuk melaksanakan syariat berupa ibadah. Syariat berupa apa? Iqabuhum alaiha, bermakna orang kafir juga mendapatkan siksa karena meninggalkan itu ibadah. Berarti orang kafir bakal dapat siksa tidak sholat, dapat sisa tidak puasa, dapat sisa tidak zakat, dapat sisa tidak pergi haji. Fahim tum sampai sini? Bisa dipahami? Tapi kalau dia menjalankan itu syariat juga tidak sah. Kenapa? Itlatasihu minhum halal kufri. Bagaimanapun ibadah moal bakal sah minhum bagi orang halal kufri sah ya selama dia kafir. Kenapa? Litawakufiha, karena ibadah itu membutuhkan niat. Wan niya al mutawakifah, sedangkan niat membutuhkan Islam. Jadi kalau ada orang kafir, Allah usolli fardul maghribi, niat gak dia? Tapi niatnya juga mual bakal dianggap karena niat butuh kepada Islam. Fahim tum gak sampai sini? Fahim tum? Ya, ayo mari kita rame-rame bareng-bareng, wahai para kafir, nawa itu soma godin, nanadain. Mereka baca tuh nawa itu soma godin. Niat nggak? Sah. Ibadah butuh niat. Dilakuin nggak tuh niatnya?
Tapi tidak sah, kenapa? An-niyah al-mutawaqqifah ilal Islam, karena niat membutuhkan Islam. Ya bagaimanapun insan menjadi sodrul awalnya, menjadi apa? Core-nya, menjadi puncaknya. Sampai sini bisa difahami tidak? Fahimtum? Taib. Kita lanjut. Wala yu'akhaduna lan ora wala yu'akhaduna lan ora den alap sapa kufar biha kalawan ibadah ba'dal islami ing dalam sause manjing Islam targiban karena arah-arah dorongan fihi ing dalam Islam, targiban karena arah-arah dorongan fihi ing dalam Islam. Iqra'u. Terus gimana caranya biar tidak dapat masuk Islam? Oke, ada orang kafir umurnya 90 tahun. 89 tahun. Ya, 90 tahun berarti apa? 89 tahun 11 bulan 29 hari kafir tuh, nggak pernah sholat. Satu harinya masuk Islam, paeh, udah gak dapat dosa tuh. Paham nggak sampai sini? Paeh tuh, mati meninggal, belum sempet sholat lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Meninggal belum sempet sholat, udah dihapus itu. Ya, paham tuh? Bisa dipahami? Ada ahli ibadah umur 90 tahun selama 89 tahun 11 bulan 29 hari ibadah terus tuh. Bahkan dikatakan dari kecil ibadah tuh, pas lahir aja udah sering ke masjid tuh. Ya. Pas satu hari teh murtad manehna. Apa? Murtad. Pas keur dibaptis diasupkan ke mana? Air, ya. Eta pendetana lupa, hilap. Diangkat-angkat deui baru bae. Keburu naon? Keburu pae. Ya udah, berarti yang selama ini dipakai ibadah terhapus. Paham tuh sampai sini? Iya. Yang ini masuk surga karena ridhonya Allah, yang satu masuk neraka finnari khalidina fiha abadan. Fahimtum? Ya. Jadi yang paling penting di mana? Di akhir. Yang paling penting di mana? Di akhir paling penting itu. Ya. Kita tidak akan bisa menebak bagaimana akhirnya seseorang. Makanya kita jangan pernah menghina seseorang, karena kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Begitupun juga kita jangan memuji seseorang berlebihan, karena kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Bisa difahami tidak? Yang penting itu di awal atau di akhir? Di akhir yang penting. Sampai sini bisa difahami? Ya. Gitu. Makanya selalu dawamkan Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna min hadhihi dunya illa bi qauli la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Itu didawamkan itu ya. Biar kita matinya dalam keadaan muslim. Itu pencapaian tertinggi. Mati dalam keadaan muslim adalah pencapaian tertinggi. Ya. Oke. Mau kamu gelar apapun tapi matinya bukan dalam keadaan muslim, ya sudah. Habislah segala-galanya. Fahimtum? Jadi pencapaian tertinggi seorang hamba adalah apa? Akhir hayatnya adalah Islam. Itu pencapaian tertinggi. Garis finish terakhir.
Fahimtum hadza? Bisa dipahami? Ya. Jadi orang kafir tidak dituntut untuk apa? Mengganti seluruh ibadahnya ketika masuk Islam. Berabe juga kan disuruh kodok, kodok. Ya. Umur 60 tahun masuk Islam. Ya, berarti kalau di usia balik 15 tahun. Kadah kodok beraha tahun eta? 60 kurangin 15 beraha? 35 tahun. Kedah kodok berapa tahun? 35 tahun. Males jadi Islam lah, Konghucu deui lah. Pahim itu mana? Taib nuasil. Wal amru lan utawi parentah bisyai kalawan sawiji-wiji. Iku nahyun larangan andidihi saking kabalikane syai. Wa nahyulan utawi larangan anisyai saking sawiji-wiji. Iku amrun parentah bididi kalawan kabalikane syai. Fa idza qala maka lamun ngandika sapa wong lahu kedue wong liyane uskun maneng no sira kana mangka ono apa qaul iku nahian larangan lahu kedue wong anit taharruki saking gerak aula tataharok atawa lafaz la tataharok manane ojo gerak sopo siro kana mangka ono iya qaul iku amiron parentah lahu kedue wong bisukuni kalawan meneng ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amru lan utawi parentah bisyai'in kalawan sawiji-wiji iku nahyun larangan anidi saking kabalikane syai. Wa nahyun lan utawi larangan bisyai'in saking sawiji-wiji iku amrun parentah bididi kalawan kabalikane syai. Fa idza qala maka lamun nandika iya wong lahu kadwe wong liyane uskun menurut sira kana maka ono iya qaul iku nahian larangan kadwe wong anaka ruki saking gerak aula tasama atawa ojo gerak sira kana maka ono iya qaul iku amiron parentah lahu kadwe wong bisukuni kalawan menang. Ada kaidah menarik. Al-amru bisyai, perintah terhadap nahyun andidihi adalah larangan untuk sesuatu itu. Contoh, diam kamu. Perintahnya apa? Maknanya apa kebalikan diam? Berarti maknanya larangan untuk bisa dipahami nggak? Begitu juga wa nahyu anisy, larangan untuk sesuatu merupakan perintah terhadap kebalikannya. Jangan gerak. Apa yang saya ucapkan? Mananya apa? Mananya adalah diam. Paham tuh? Mana ada diam atau diperintahkan untuk diam. Bisa dipahami? Jadi ada perintah terhadap sesuatu adalah larangan terhadap sesuatu. Terus larangan terhadap sesuatu adalah perintah terhadap sesuatu. Coba tebak ya, maknanya apa nih? Kita pakai kaidah ini. Ya, fokus. Novel. Makanlah engkau, maknanya.
Bener gak? Ayo pakai koidaya. Al-amru bisyai' nahyun an didi. Gimana? Makanlah engkau. Mananya harus makan. Itu enggak masuk kaidah. Nyambung gak nih? Lawan katanya diem apa? Lawan katanya gerak? Oke. Coba Aji, makanlah engkau. Lawan kata apa? Lawan kata enggak? Lawan kata paham enggak? Pas lawan katanya makan-makan. Ayo fokus. Rias, makanlah engkau. Maknanya? Makanlah engkau, mananya apa lawan kata makan? Gimana sih kamu paham gak? Kok jangan. Apa lawan kata makan? Hah? Puasa artinya apa? Pasti kamu kaget. Lawan kata makan apa? Muntah. Ya kalau kamu bilang lawan kata makan puasa, ya minum juga puasa. Lawan kata makan apa? Muntah. Berarti makanlah engkau, maknanya apa, Noval? Gimana sih? Al-amru bisyai' nahyun an didi. Nih misal nih ya, nih. Biar enak lah, biar enak. Paham gak nih? Perintah terhadap sesuatu merupakan larangan terhadap diamlah engkau. Maknanya? Jangan engkau bergerak atau engkau jangan bergerak. Karena lawan katanya diam adalah, lawan katanya perintah adalah, paham tuh? Oke, ini ada bakso nih, ini ada bakso. Lihat nih, ini kalau masih nggak bisa juga kamu, ya derajat kealimnya hese nanti, ya mentok di awam wae, ya makanlah bakso, berarti mananya apa Rias? Coba Repan, makanlah bakso, maknanya? Muntah bakso sih. Paham gak sih al-amru bisyai' nahyun, tuh nahyun. Berarti kedahyan naonan nahyun teh. Mulai ngaco nih. Amr kedahyan naon? Nah, aneh lagi. Kedahyan naon amr? Sigo. Berarti kalau nahi juga harus ada apa? Sigonya nahi apa? Kamu teh. Apa sigo nahi? Lihat ibarah sebelumnya. Apa? La nahi bil mudore. Itu doang, cuma satu apa? La nahi bil mudori. Itu sigo apa? Sigo amr banyak. Paham tuh? Berarti kedahyan naona sigo. Ayo berangkat mencoba jadi alim, jangan awam we. Makanlah bakso, maknanya apa Rias? Paham kaidah gak? Al-amru bisyai' nahyun an didihi. Apa Sar? Al-amru bisyai' makanlah bakso, maknanya jangan memuntahkan bakso. Lawan katanya makan apa? Ya, sigo amr lawannya adalah sigo nahi apa? La bi mudore diterjemahkan jangan. Jangan doang, jangan hese amat jangan. Paham gak, Pak? Ya. Jauh-jauh di Tasik.
Oke? Lagi. Ya, siap-siap ya. Saya kasih waktu lah 10 detik. Ada kalimat perintah. Tidurlah engkau maknanya. Ini duduk. Ini saya apa? Ayo dong, apa lawan katanya tidur apa? Cari lawan katanya tidur itu apa? Begadang Ustadz. Hah? Sadar gimana? Ustadz kan tidur hilang kesadaran kata kasih patu saja. Tapi kan tidak seluruhnya. Lalu katanya tidur apa? Terjaga. Apa? Ya, coba berarti apa? Apin, tidurlah engkau. Ya, janganlah engkau terjaga. Faham? Ini bahasa Indonesia, Ya. Oke. Janganlah engkau pergi. Oke. Mikir dulu aja, mikir. Ya, janganlah engkau pergi. Udah siap menjawab? Mananya Pak Ulan? Datanglah engkau. Bisa dipahami nggak nih? Itu al-amru bise, nahyun an didihi, dan an-nahyu bise, amrun bididihi. Bisa dipahami tidak? Faham tuh tidak? Oke. Yang bisa jawab langsung ya. Janganlah membenciku. Cintailah aku. Apa? Berarti tatkala tolong cintai aku. Mananya apa? Jangan membenci aku. Maka itu jawaban bagi perempuan harus cerdas ketika ingin menolak pria tuh. Aku mencintai kamu. Ya mohon maaf kita temenan saja. Itu klasik, please. Pakai kieu. Pakai al-amru bise, nahyun andidihi. Gitu ya. Ya, cintailah aku, Neng. Kata si Neng, iya tenang, aku nggak akan membenci kamu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya. Kalau dia nyambung, jadikan jodoh. Pinter berarti eta. Kalau ternyambung, bodoh ya. Paham tuh? Cintailah aku, Neng, kata si Nengnya. Ya aku tidak membenci kamu. Berarti maknanya, wah, nggak jadilah kita masih nanyakan makna. Paham tuh? Nah, kalau Satria Memi, cintailah aku. Ya aku tidak membenci kamu. Oke, kita sepakat. Kapan kita tentukan tanggal gitu. Berarti maknanya apa? Dua-duanya alim. Orang tua alim maka melahirkan anak alim. Paham gak sampai sini? Ya, paham tuh? Ya. Bisa dipahami tidak? Gitu. Jadi cara menolaknya bukan begitu. Cintailah aku. Ya aku tidak membenci kamu. Bisa dipahami tidak? Ya. Ketika dia masih bertanya, artinya apa? Nggak sesuai. Ya, punten, pulang. Kalau masih belum ngerti mah. Gitu. Paham tuh tidak? Kayaknya kita temenan saja. Temenan juga berbahaya. Temenan sama apa? Sama orang jahil berbahaya gak? Gak, temenan sama jahil berbahaya gak? Berbahaya. Kayaknya kita pantas saja jadi teman. Berbahaya, orang Islam aja harus menjauhi kok yang tidak manfaat. Kamu malah dijadikan teman. Paham tuh? Justru saat itu dia cocok. Jahil gitu. Paham tuh? Bisa dipahami al-amru bise, nahyun an didihi, an-nahyu bise, amrun bididihi. Paham tuh? Oke. Lagi ya. Jangan main-main. Maknanya seriuslah engkau. Apa? Jangan main-main. Apa artinya? Seriuslah engkau. Ya.
Jadi lawan katanya main-main apa? Serius. Fahimtum hada? Fahimtum? Jangan menyekutukan Allah. Ayo. Esakanlah Allah. Tuh pinter mulai. Ya. Jadi jangan menyekutukan Allah, mananya apa? Esakan Allah. Coba bertaubatlah kepada Allah. Ayo. Apa? Apa lo katanya taubat? Maksiat artinya apa? Berdosa, melakukan kesalahan. Berarti lo katanya maksiat ya taat. Ayo, kamu kan nanti jadi ustadz kan, nyuruh orang-orang suruh taubat kan? Iya, lawan katanya taubat, apa kamu yang kagak tahu? Apa artinya taubat? Apa artinya taubat? Kembali. Berarti kalau lawan katanya itu apa? Kok jangan kembali? Kan kembali mananya taubat? Apa? Ya bertaubatlah kepada Allah. Berarti lawan katanya taubat adalah, ayo masa kagak tahu? Kan sering dalam Al-Quran juga. Berpaling. Kholafa yukholifu. Jadi lawan katanya taubat adalah bahasa Arab apa? Masdar, Neng. Taubah kan masdar. Mukhalafah apa? La haula wala quwata, khilaf. Ya. Apa mukhalafah? Berarti apa artinya bertaubatlah kepada Allah? Maknanya jangan berpaling kepada Allah. Paham tuh? Ya. Oke. Jangan bermaksiat kepada Allah, maknanya taatlah kepada Allah. Ya. Bertawakallah kepada Allah, maknanya apa tawakal? Apa? Bertawakallah kepada Allah, maknanya bertawakallah kepada Allah, maknanya apa kalau kata tawakal? Berserah diri itu apa artinya? Apa bahasa kerennya berserah diri apa? Menyerahkan diri apa artinya? Asa. Menyampaikan asa. Asa itu artinya apa? Berserah diri. Berarti lawan katanya berserah diri apa? Putus asa. Berarti bertawakallah kepada Allah, mananya jangan berputus asa kepada Allah. Berarti tugas kamu semua adalah ketika dapat satu mufradat harus tahu diduhu. Tuh, penting. Jangan bikin-bikin lah. Punten jangan bikin-bikin. Cari kamus. Bikinan kamu mah error kabeh bener. Lawan katanya makan apa tadi? Minum. Ya. Apalagi tadi lawan kata apa tadi kamu? Bukan yang aneh tadi, yang absurd tuh apa? Tidur bangun. Emang orang bangun gak bisa tidur? Pernah ngeliat gak orang lagi bangun tidur? Lihat aja kamu lagi sholat subuh. Ya, paham tuh? Ya. Bisa dipahami. Jadi kalau nyari mufrodat, diantaranya adalah melihat apa? Diduhu itu untuk memperkaya. Itu penting nggak? Ini penting karena ada kaidahnya dalam usul fikih. Berarti kaidah itu berlaku untuk memahami dalil. Nah, kan usul fikih konteksnya kemana? Ke dalil, fokusnya ke dalil. Berarti kita juga harus mengetahui lawan kata dari sebuah kata. Itulah maknanya. Sehingga apa yang kita dapatkan, ada namanya mafhumul mukhalafah, ada namanya mafhumul muwafaqah.
Contohnya bertaubatlah kepada Allah. Berarti yang kita pahami apa mukhalafahnya? Jangan berpaling kepada Allah. Fahim tuh? Ngakunya taubat mulut kita, tapi kita memalingkan zat kita, itu juga belum taubat. Mulut kita bilangnya taubat, ya, tapi mata kita masih rese dalam melihat ketaatan, itu juga belum taubat. Fahim tuh mada? Jadi penting ketika melihat mufradat harus tahu apanya? Diduhu itu penting, ya. Ting dilakonin apa kagak, ya. Udah harus dilakonin, ya. Ustaz saya mau ngikutin Ferry Irwandi, udah ini yang apa namanya, yang menyelamatkan kamu, ya. Dari tingkatan dari orang awam, minimal tidak awam banget gitu. Fahim, ya. Hukum akal ada berapa? 3. Kade itu salah satu indikator. Iqra doa.